Gimana? Yang kamu cari ketemu nggak? Kayak ini foto apa? Oh, Pakai nggak apa? gak apa-apa. Kamu tahu nggak? Foto ini menyimpan banyak kenangan dan momen penting di baliknya. Momen penting apa? Mau dengar cerita? Boleh. Mumpung aku ada waktu senggang. Semua dimulai waktu kakek sedang membaca koran di ruangan ini. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Jepang telah kalah, Mas. Kita harus segera memberitahu kepada para pemuda. Cepatnya. Tidak lama lagi, kami, Jepang, berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh sebab itu, Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Rajiman, dan seluruh anggota PPKI yang sudah ditentukan. Saudara-saudara harus memulai mempersiapkan kemerdekaan. Dan marilah kita tetap saling mendukung antara bangsa kita. Baik, terima kasih Jenderal Terauchi. Dengan bantuan PPKI, kemerdekaan Indonesia akan kami berikan pada tanggal 24 Agustus 1945 secara berangsur-angsur meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Apakah saudara-saudara setuju? Tidak, kemerdekaan Indonesia harus kita dapatkan dengan usaha kita sendiri tanpa campur tangan apapun. Benar. Kita tidak boleh menerima kemerdekaan sebagai bentuk hadiah dari Jepang. Mau dilihat dari manapun, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Saya sependapat dengan Darwis bahwa Jepang telah mengakui kekalahannya, tapi kita tidak akan tahu kapan Jepang akan bangkit kembali. Belum lagi jika Belanda ikut terlibat. Kita tidak boleh menyanyiakan keadaan vacuum of power ini. Namun saudara-saudara, kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa pengaruh dari dua lembaga tua, terutama Bung Karno dan Bung Hatta. Pengaruh mereka sungguh besar. Maka dari itu, kita harus berkontribusi dengan Bung Tua untuk mendapatkan dukungan dari mereka. bukan kasusnya sudah jelas. PPKI buatan Jepang itu isinya golongan tua yang pikirannya itu keras kepala sekali. Oh benar, sudah pasti mereka menunggu arahan dari Jepang. Tetap, Bung Karno dan Bung Hatta terlalu penting untuk tidak dilibatkan dalam pembacaan proklamasi. Mari malam ini kita pergi ke kediaman mereka. Kita coba yakinkan mereka dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa ya saudara-saudaraku? Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin membicarakan sesuatu dengan beliau. Ada. Kalau begitu, mari masuk dulu biar saya panggilkan Bapak. Terima kasih. Bapak-bapak, monggo silakan duduk dulu. Teh? Tidak perlu, kami hanya sebentar. Baiklah, kalau seperti itu, saya panggilkan Bapaknya dulu ya. Pak, ada tamu. Siapa Bu? Itu Pak, para pemuda. Oh, baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Jadi, hal apa yang ingin kalian bicarakan denganku? Jadi begini, Bu. Tadi pagi Syahri membawa berita bahwa Jepang telah kalah. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Benar, Bung. Ini merupakan kesempatan yang tidak akan datang untuk kedua kalinya. Saya mengerti semangat saudara-saudara. Tapi tindakan yang kalian lakukan ini sangat terburu-buru.
kita memiliki PPKI yang sudah mempersiapkan proklamasi kemerdekaan kita secara matang. Bagaimanapun itu, kita harus diskusikan dengan PPKI terlebih dahulu. Jadi begini ya, Bung. Apabila beliau tidak mengiklankan proklamasi pada malam hari ini, maka besok pagi akan terjadi pertumpahan darah di negeri ini. Ini diriku, seret aku ke pojok sana. Habisin nyawaku malam ini juga. Maksud kami bukan membunuh, Bung. Kami hanya ingin mengingatkan, apabila kemerdekaan tidak dinyatakan malam ini juga, besok rakyat mungkin akan bertindak dan membunuh siapa saja yang dicurigai sebagai pro Belanda. Saya kecewa. Di saat seperti ini, ternyata kami tidak bisa mengajak Bung untuk menyertai revolusi. Tindakan yang kalian lakukan itu bukanlah revolusi, tapi adalah putsch. Itu yang dilakukan oleh Hitler pada tahun 23 di München. Dan usaha yang kalian lakukan itu adalah sia-sia dan sangat gagal. Sudahlah, Bung Hatta tidak bisa diharapkan untuk revolusi. Jadi, bagaimana pendapat Bung Karno, Darwis? Seperti yang dikatakan Subadiyu tadi siang, Bung Karno menolak. Dia ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Apa kataku? Lebih baik kita memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa melibatkan mereka. Kita sudah membicarakan ini. Tidak bisa begitu. Memang, golongan-golongan tua itu sangat keras kepala sekali. Sekarang harus bagaimana? Ada yang punya saran? Bagaimanapun kita harus membuat Soekarno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Dengan apa? Kita sudah berusaha membujuk mereka, tapi tetap saja ditolak. Bahkan mereka menganggap tindakan kita ini lucu. Sudah tidak ada harapan lagi untuk membujuk mereka secara baik-baik. Jika tidak bisa dengan cara baik-baik, maka kita harus melakukan dengan cara sebaliknya. Apa maksudmu, Soekardi? Tidak ada cara lain. Dua bung itu harus kita angkat. Kita bawa keluar Jakarta esok hari. Dan kita tahan mereka sampai mereka bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Kau bercanda, Soekardi? Kita tidak menyakiti mereka. Kita akan mengamankan mereka dari pengaruh Jepang. Apa ini tidak berlebihan? Mungkin saja dengan kita menjauhkan mereka dari Jepang, mereka akhirnya akan sadar. Kalau begitu, masalah gerakan pengangkatan mereka kita serahkan pada Soekarno saja. Baiklah, besok pagi kita akan melakukan operasi pengangkatan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rangkas Dengklok pukul 4 besok pagi. Ada apa ini? Mengapa saudara datang pada waktu seperti ini? Mampu, kita harus ke Rangkas Dengklok sekarang. Untuk apa? Untuk menyatakan kemerdekaan dan memimpin pemerintahan. Pemerintahan yang macam apa? Pemerintahnya belum terbentuk, bukan? Pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia? Di mana itu? Bu, kami masih mempertahankan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Dan itu belum terjadi. Dan Rangkas Dengklok di mana itu? Anda ikut saja, Bu. Bung Karno tidak mau ikut kalau Anda tidak mau ikut. Ada apa? Karena Bung tidak mau memimpin kami, maka kami akan mengambil tindakan. Pukul 12 siang nanti, 15.000 rakyat akan menyerbu kota Jakarta dan bergabung dengan mahasiswa peta untuk memimpin Jepang. Maka dari itu, Bung akan kami segera amankan dan kami akan membawa Bung untuk keluar kota. Kamu yakin revolusi ini bukan hanya bualanmu, Karni? Kami serius, Bung. Ini tanda besar kami sebagai rakyat Indonesia untuk segera merdeka. Kalau begitu, bagaimana dengan Hatta? Hatta sudah kami amankan, Bung, dan dia setuju dengan ide ini. Apa yang dilakukan para pemuda tadi? Mereka ingin melakukan revolusi. Mari kita lihat apakah revolusi mereka berhasil atau tidak. Menurutmu, sampai kapan mereka mengurung kita? Sampai kita mau menuruti kemauan para pemuda itu. Aku tahu pemikiran mereka benar. Kita hanya akan berada di bawah bayang-bayang Jepang jika kita merdeka dengan campur tangan mereka. Tapi di sisi lain, aku tidak akan meninggalkan tanggung jawabku sebagai pemimpin PPKI. Sebaiknya saudara pikirkan dengan matang-matang dan jangan terlalu digabah dan menangkan keputusan seperti itu. Kau benar, Bung. Terima kasih.
Tugasku sebagai wakil mas. Tolong panggilkan orang yang membawa kami ke sini. Siapa? Sukarni. Tolong panggil dia. Ada apa, Bu? Saudara bilang revolusi meletus tengah hari. Bagaimana? Sudah dimulai belum? 15.000 saudara, rakyat maupun mahasiswa akan beramai-ramai datang ke Jakarta untuk menyerang Jepang. Itu benar-benar terjadi atau tidak? Kami belum mendengar kabar dari Jakarta. Belum ada kontak sama sekali, Bu. Sudah aku bilang, revolusi itu gagal. Tidak lama setelah percakapan itu, Wikana mendapat panggilan di telepon oleh Ahmad Subarjo. Subarjo curiga bahwa Wikana adalah dalang di balik hilangnya Soekarno dan Hatta. Subarjo kemudian menjelaskan seberapa besar resiko yang didatangkan karena aksi nekat penculikan ini, dan mendesak Wikana untuk memberitahu lokasi keberadaan Soekarno dan Hatta. Wikana setuju untuk memberitahu keberadaan mereka dengan syarat kemerdekaan selambat-lambatnya diproklamasikan pada esok hari tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana revolusinya, Saudara Subarjo? Apakah kondisi di Jakarta baik-baik saja? Revolusi? Apa maksud Anda? Jakarta baik-baik saja. Justru berita yang paling menyedihkan di sana adalah hilangnya kalian berdua. Sebaiknya kita bermalam di sini saja, karena ini juga sudah malam. Bung, saya mendapat kabar dari Fatmawati bahwa Anda harus pulang pada malam hari ini juga karena anak Anda sedang rewel. Baiklah, kita akan pulang sekarang. Setiba di Jakarta, sebelum pulang, Soekarno dan Hatta mampir ke rumah kediaman Jenderal Nishimura dengan tujuan menagih janji kemerdekaan Indonesia. Kami ingin menagih janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Kami mendapatkan perintah dari Tokyo tadi siang bahwa kami harus mempertahankan status quo. Jadi, kami tidak bisa memerdekakan Indonesia. Mendengar hal ini, Soekarno dan Hatta merasa geram, sehingga memutuskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana, Saudara? Hubungi beberapa anggota PPKI, sampaikan ini dan bahwa kita akan melakukan rapat malam ini juga di hotel. Kita tetap akan memproklamasikan kemerdekaan besok, tanpa peduli perintah Jepang. Baik, Bu. Ahmad Subarjo kemudian menghubungi beberapa anggota PPKI dan menyampaikan pesan Soekarno. Namun, tempat rapat harus direlokasi karena hotel tidak membuka ruangan rapat lebih dari jam 10 malam. Akhirnya Ahmad Subarjo meminta izin untuk mengadakan rapat di rumah Laksamana Maeda, tokoh Jepang yang berteman dekat dengan Ahmad Subarjo dan terpercaya. Mereka segera pergi ke rumah Laksamana Maeda setelah mendapat izin. Kalian sudah sampai. Mari masuk. Mari duduk. Bagaimana? Apakah Anda ingin langsung memulai rapat ya? Iya, Laksamana Maeda. Terima kasih atas kebaikan Anda. Sudahlah, itu suatu hal yang wajar saya lakukan sebagai rekan kalian. Sungguh, terima kasih banyak Laksamana Maeda. Hatta, kamu saja yang tulis. Kamu bisa berbahasa Indonesia lebih baik dari saya. Tidak, lebih baik saya saja yang memikirkan naskahnya. Lebih baik kamu saja yang menulisnya, dan saya tidak bisa berpikir dan juga menulisnya bersamaan. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Apakah saudara-saudara setuju dengan rumusan proklamasi kemerdekaan ini? Setuju. Kalau saudara-saudara setuju, kita semua yang hadir di sini akan menandatangani naskah proklamasi Indonesia Merdeka.
Lebih baik bukan semua yang hadir di sini untuk menandatangani naskah ini. Cukup 2 orang saja untuk mewakili Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan usulan saudara Soekarno. Saya juga, Bung. Melik, tolong ketik dan perbaiki naskah proklamasi ini. Tentu saja, Bung. Proklamasi akan dibacakan besok pada pukul 10 pagi. Baiklah, namun di mana kita akan memproklamasikannya? Bagaimana kalau di lapangan IKADA saja? Jangan. Jika kita melaksanakan proklamasi di sana, itu sama saja seperti memancing respon dari Jepang. Bagaimana kalau kita adakan di kediamanku saja? Setuju. Dengan ini, sepertinya hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk besok hari telah selesai dibahas. Setelah saudara Melik selesai mengetik proklamasinya, silakan saudara-saudara sekalian pulang ke kediaman masing-masing. Kita semua butuh istirahat. Hanya sama ini kita latihan kan sudah belajar aturan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang reaksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Dari seluruh Indonesia, permusyawaratan itu saya sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia, kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
semuanya. Oh gitu, ternyata butuh perjuangan banget ya merdeka. Pasti orang-orang pada waktu itu sangat bersyukur dan bahagia. Iya, makanya kita jangan sampai dijajah lagi. Gak mungkin lah kita dijajah lagi. Lagian zaman sekarang aneh kalau kita perang-perangan kayak di film-film. Dijajah bukan hanya adu senjata, tapi dengan kita menyukai produk-produk luar secara berlebihan, apalagi sampai kita menjadikan budaya kita sendiri, itu sudah termasuk penjajahan. Emang begitu? Aku baru tahu. Makanya kamu harus cari tahu produk-produk Indonesia dan budaya-budaya Indonesia. Banyak kok yang lebih bagus, gak kalah keren daripada produk dan budaya luar. Iya, Kek. Aduh, aku lupa ada janji. Aku pergi dulu ya, Kek. Hati-hati ya. Kenapa Chat? Lihat kameramen kita guys. Mansion dan usahanya itu sangat sia dan gagal. Dek, kucingnya mana, Dek? Wes mangan kucingnya. Urung. Enggak rapid. Yang ini kurang tebel dah, sebelah sini. Sebelah kanan. Kanannya Gwen. Kirinya lu. Kasih jenggot aja. Ya anggap aja saya setan. Aku bercanda suka nih. Kita tidak menyakiti mereka. Kita hanya menang. Sumpah. Anin. Jangan dimoles. kalau ketawa. Ayo orang pulang. Aja. Aku bercanda suka nih. Kita tidak menyakiti mereka. Sumpah ini. Tahan itu, bisa nggak sih? Oh iya, Pak. Nggak ada yang kuangkat angkat atau nggak usah kuangkat? Coba majuin. Coba nengok gitu. Kan biar aku mau gimana sih? Di sini bagus yuk. Pegang jong. Ya enggak sih. Ini lu yang menampol banget. Parah mulu. Kita hujan-hujanan demi ini apa namanya Ci? Yang pioneering buat bendera. Cici lihat sini Ci. Ceritanya jadi itu apa? 3P pertama. Tuh hujan guys. Mau dengar cerita? Boleh. Ini orang ya gue udah Ini sekarang. Kayaknya gitu guys. Nyapuin. Nin, lo bisa nyapu gak sih, Nin? Iya, Nin, yang bener Nin. Dia mungkin kan gini, udah pasti saya mau balas kan nih. Kayak sungguh terima kasih banyak. Gak ada anjing gitu. Tangan. Saudara-saudara setuju dengan rumusan proklamasi ini? Setuju.